cermin ada 3. Nah dia malas tuh dandan di situ mungkin. Lama banget nih bocah pada bubarnya. Akhirnya dia sendiri menyendiri di dalam dia dandan. Tahu-tahu dia ditampakin cewek. Dia dicekek, men. Gimana itu? Dicekek dulu gitu, tahu-tahu langsung begitu dicekek sampai begitu. Ceritanya gue biasa lah kan mau dandan gitu kan. Ini udah hari berikutnya nih. Kita grooming, cuci muka, gosok gigi gitu kan, grooming. Nah itu gue belum dandan tuh. Gue masih iseng-iseng aja moto gitu. Gue foto, trak gitu kan. Gue liatin nih kok ngaco nih foto, ada apaan? Di tangan begini, pakai sarung tangan. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri. Masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain pengalaman horornya waktu dia bekerja di suatu klub malam di daerah Jakarta Selatan. Jadi dia bersama teman-temannya banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor di situ yang tidak diduga-duga. Jadi di sebelah gue ada Bang Ipung yang bakal nyeritain pengalaman horornya. Gila Bang, datang juga ke studio Lonceng Misteri akhirnya. Tadi dari tempat gawean ya langsung? Iya, langsung dari dia gawean langsung sini. Yes. Ini sesuatu yang baru nih sahabat Lonceng di Lonceng Misteri karena kita sebelumnya belum dapat klub malam. Sebelumnya udah ada ya resto tapi ya, resto and bar ya. Ini sekarang klub malam. Wah, ini maksudnya lebih tidak disangka-sangka. Ternyata ada loh kejadian-kejadian horor di klub malam. Dan Bang Ipung, ini kejadian yang Bang Ipung ngalamin waktu itu Bang Ipung kerja di situ dari tahun berapa nih Bang? Gue kerja dari akhir 2016. 2016. Ya. Sampai 2019 lah. Cukup lama ya kerja di situ ya. Nah, ini di Jakarta Selatan bener? Jakarta Selatan. Oke, di Jakarta Selatan. Kita nggak sebut di mana. Nama klubnya bahaya, jangan. Banyak klub tapi kan. Banyak klub tapi di Jakarta Selatan ya. Gudangnya. Ya, anak-anak Jaksel tahu lah kan, banyak banget klub-klub malam di Jakarta Selatan. Iya. Nah, salah satunya Bang Ipung ini. Bang Ipung kerja di situ sebagai apa, Bang? Pertama gue masuk itu gue kerja sebagai server. Ya, istilahnya melayani tamu lah. Ya, server kan? Ini buat ngelayanin tamu? Iya, buat ngelayanin kayak waiter. Gitu. Oke, waiter iya, juga. Iya kan? Karena kalau sebenarnya server sama waiter tuh sama. Tapi pengertiannya beda. Gitu kan. Kalau waiter kan kita nungguin tamu dulu, ya kan. Nggak kita action langsung. Kalau server kan kita melayani ya kita harus action terus ya kan. Istilahnya upselling lah. Oke, berarti ini emang Bang Ipung ini ada di operasional banget ya di garda depannya lah. Iya, ya, di garda depannya gitu kan. Nah, kenapa Bang bisa sampai horor ini tuh waktu itu ada kejadian apa Bang? Salah satunya ya Bang? Salah satunya yang paling creepy lah menurut gua ya cerita gua ini ya gua pernah selfie lah gitu kan, namanya gua pengen, kita kan jadi klub kan kita selfie lah ya kan buat IG gitu kan, buat pamer di Facebook. Gua selfie lah, kita mau dandan gitu kan, kita mau grooming, gua selfie ya kan. Gua selfie ternyata di foto selfie gua itu gua dapat penampakan. Oke. Itu penampakannya apa? Nanti dulu ditahan dulu. Ya buat sahabat Lonceng nih harus nonton video ini dari awal sampai habis karena gue yakin video malam ini bakal bikin kalian merinding banget nih. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian ini dapat notifikasi terbaru kalau kita upload video nih. Jadi nggak ketinggalan. Dan ya, kayaknya gak usah lama-lama lagi nih Bang ya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya.
awalnya gua kerja grand opening, ya kan itu nggak ada masalah lah, biasa lah gitu. Yang mulai ditunjukkan eksistensinya si Goib ini gitu kan, udah berjalan tuh 3 bulan. Oh, udah 3 bulan baru nih ketemu nih yang kayak gitu. Iya, 3 bulan tuh baru ketahuan lah di situ emang bener-bener serem gitu kan. Dalam artian ada beberapa teman gua selain gua ya. Pertama kalau gua mau cerita itu dimulai dari masalah tempat locker kita. Kita kan nggak punya locker nih. Ya, kita nggak punya locker. Akhirnya kita inisiatif, udah deh di lorong exit aja tuh. Kalau buat break gitu kan, buat break, buat makan gitu kan, buat makan di ada lorong gitu exit, bawahnya tangga gitu, dan itu nggak ada lampu sama sekali penerangan. Nah, akhirnya kita buat makan di situ lah, break di situ, istirahat di situ. Ya di situ makan bareng lah gitu kan. Ya walaupun bowl masing-masing gitu kan, lauk apa kita bareng-bareng. Habis makan, ya kan biasalah kita rapiin, ambil minum gitu kan, ambil minum, ya udah buang tempat sampah gitu kan. Pada cuci tangan, biasalah ngerokok-ngerokok, terganti-gantian standby nih. Ya kan gue standby ya kan standby dulu ya kan. Nah sisa ada 2 orang di situ. Posisi masih ngerokok ya kan, karena table dia masih kosong, belum ada tamu. Dia berdua di situ, yang satu bikin kopi kan. Bikin kopi dulu ya, bentar. Nah, tahu ada kayak ada suara dari tangga tuh. Ya kan, jultang gitu kayak ditendang gitu. Jultang gitu. Itu jedanya cuma 5 menit, ada lagi suaranya gitu. Itu posisinya jam 10 lewat lah. 10 lewat. Baru mulai ya? Iya, baru mulai. Kita opening kan jam 10 tuh. Nah, kaget lah temen gua. Suara apaan nih gitu. Dilihat kagak kanan kiri kagak ada. Nggak ada apa-apa kan, sepi banget gitu. Dia turun ke tangga ada tuh. Buat mastiin, di bawahnya kan ada tempat sampah. Ya kan, ada sampah, ada kayak bekas-bekas atribut kita kalau misalnya event gitu kan, nyimpennya di situ gitu kan. Ada kayak kayu-kayu gitu kan. Dia turun ke bawah nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa turun. Pas dia naik ke atas, ya kan, ada yang manggil. Kan kaget kan, creepy banget. Dia nengok, ya kan, nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Ya udah dia biasa naik lagi. Pas di atas baru ditunjukin, das. Dia ngeliat diri di depannya dia. Ada sosok hantu Belanda. Dandanan kayak dandanan pakai pakaian jenderal gitu, kayak pakaian gimana sih, pakaian POC gitu. Badannya tinggi gitu, lebih dari 3 meter lah kalau nggak salah. Diri di depan, dia masih di tangga kan, posisinya di tangga pokoknya 1, 2, 3 lagi lah, 1, 2, 3 step lagi. Nah, di situ hantunya diri. Bang, dia kaget banget langsung kaget. Jatuh dia. Waduh. Jatuh sampai pegangan gitu kan, nggak bisa ngomong apa, ya kan. Udah langsung diem. Temen gue datang bawa kopi, langsung lu kenapa? Kacau. Kayak ada bayangan bentuk orang kata dia. Ngobrol udah keluar, takut lah pada bubar lah. Dan mereka nggak cerita, ya kan, karena kita udahlah nggak usah nyebar gitu, diem aja. Nah udah, selang kejadian dia, pas kita libur, kejadiannya nih, kan kita libur ya kan, dulu libur tuh kita dalam seminggu itu ada 2 hari lah libur dalam seminggu. Dalam seminggu kita libur, Minggu tutup, Senin tutup. Kalau hari Selasa itu kita ada general cleaning lah. Oh, oke. Kejadiannya pas gesek general cleaning hari Selasa. Oke. Hari Selasa, nah kita ngumpul semua tuh, biasanya kita buat bersih-bersih hari Selasa itu. Nah ceritanya ini kan kita ngumpul semua tuh bersih-bersih gitu kan. Udah selesai bersih-bersih ya kan, general cleaning, semua bangku, table, semua table dibersihin, bangku kita rapiin, alat-alat kerja kita gitu. Udah kelar lah tuh, cuma sejam lah kelar. Closing dong, pulang lagi karyawan, closingan dah tuh, rapi-rapi lagi gitu. Selesainya kelar itu maghrib lah ya, maghrib ya kan, maghrib kelar. Mau kan maghrib dulu dah tuh, baru kita pulang kan. Udah pada closingan lah tuh ya, anak-anak udah pada bubar nih. Manajer gua masih di situ kan, karena manajer kan, nggak mungkin dia pulang duluan kan. Dia harus cek semua area kan, cek sama dia tuh kan. Nah dia merasa janggal gitu kan. Karena dia sendiri kan, pas dia dari office-nya dia
mau keluar ke arah dance floor, Heeh. sama kan dance ada bar, dance floor itu tengah gitu. Yes. Dia mau keluar ke arah bar, Mm. dan dia jalan, tau-tau kayak ada anak kecil, gitu lari-larian, men, lari-larian, seret gitu lari-larian, tapi nggak ada suaranya, lari-larian doang, gitu, nggak ada nggak ada cekikan, nggak ada apa-apa. Manajer gua kaget kan, apa nih, kayak bocah gitu lari-lari. Manajer gue tak ya rada-rada ngeri kan, aku ngaco, langsung buru-buru lah tutup gitu kan, mungkin ya udahlah nggak dipikirin sama dia kan, dia orangnya nggak terlalu kalau masalah gitu kan nggak tahu besokannya dia cerita gitu, dia cerita katanya ada di CCTV ada kayak gituan gitu kan. Masuk CCTV? Iya masuk CCTV itu. Wah gila. Masuk CCTV, sampai dicek sama dia kan pas abis itu kejadian besoknya dicek sama dia. Iya pasti ngecek. Ada penampakan di situ, gitu anak kecil. Terus cepet juga, larinya cepet banget ya. Kayak Tamiya gimana Tamiya? Iya. Ya, ret gitu. Iya nggak jelas kayak bayangan doang. Iya kayak bayangan gitu. Udah. Nggak heboh lah, nggak terlalu heboh karena ya udah silent aja lah. Manajer gua nggak terlalu pusingin masalah-masalah gituan. Pas kita break makan. Itu jam, kalau kita break kan tuh jam abis briefing 7:30 lah break, 7:30. Kita makan dulu gitu kan. Nah posisinya nih hari anak-anak lagi pada makan di luar nih. Ini kan lagi banyak duit ya kan, lagi pada gajian biasanya makan ke mall lah kan, di situ di mall dia makan ke mall, pada ke mall. Nah gue bawa nasi sendiri nih, beli di luar. Gue makan sendiri gitu kan. Makan sendiri, ya gue lagi makan ya kan. Ada temen gue masuk nih, cewek. Satu waiters juga masuk. Bang Ibu nggak makan apaan gitu kan? Ini gue makan nih, lu mau nggak nih? Lu udah makan belum? Ya kan, udah makan gue. Duduk dah tuh dia ngerokok tuh samping gue. Ngerokok, ya kan? Disuruh ngerokok dia sebatang doang. Cabut lah bang gue bikinin dulu ya energen kata dia. Cabut ya tuh, ya kan? Nah gue selesai makan gue biasa nge-vape gitu kan, nge-vape gue nggak tahu itu asap gua apa asap dari mana gitu kan. Ya kan gua nge-vape dulu kan zaman vape yang istilahnya asapnya gondrong-gondrong gitu kan, banyak ya kan. Bus kalau asap udah kayak iya kan udah kayak tabunan gitu misalnya, bus gitu. Udah tahu asap gua tahu asap ada di depan jauh di tangga ada asap. Ada asap di tangga gitu kan. Tapi asapnya cuma satu titik doang. Brrrr gitu kan. Gua langsung ngerem kan. Kok asap dari sono dah. Kayak kebakaran. Gua pikir kan ada lampu di bawah tuh, lampu neon. Lampu neon tuh panjang. Gua pikir itu lampu neon buat penerangan karena di situ ada ini ME gua bikin office gitu. Bikin buat inilah. Udah dijadiin sampah-sampah itu dipinggirin, udah dijadiin kantornya dia lah tuh. Gue kira lampu di situ yang kebakar gitu kan. Ternyata enggak, lampu itu enggak. Gue bingung itu asap dari mana gitu kan. Terus gitu kan, kayak asap gitu. Terus temen gue dateng nih, bawa energen ya kan. Terus gue bilang, gue udah lihat asap gue di situ gue bilang, apaan? Asap? Gue nge-vape di sini, ya kan? Gue keluarin, udah suruh keluar, tahu-tahu di situ ada asap juga tau gak lo? Di deket tembok itu gue bilang. Asapnya kayak gimana bang? Asapnya ya udah kayak asap brrr gitu kan. Kan ngawur kan gue bilang. Nggak ada kaca bang, ya kan? Di situ nggak ada kaca, kayak semburan gitu doang. Ngaco lu bang, kata dia gitu kan. Lu ngaco lu, ya kan? Ya udah, gue nggak ini gue. Udahlah, gue naro bekas makan gue buang karena kan gue pakai tray. Gue kalau makan pakai tray, ya kan biar gede gitu kan. Gue taruh lah, gue tinggal tuh. Gue masuk, gue tinggal tuh temen gue. Di situ gue tinggal. Ya kan? Dia lihat juga men ternyata. Iya, dia lihat juga asap kayak gua gitu. Bus gitu kan. Dan dia lucunya dia langsung kabur. Oke. Itu musik belum nyala. Dia langsung nyamperin lu nih. Iya, gua kan masuk ke bar gitu kan, naruh gelas. Bang, gua ngaco bang, kata dia. Ada asap juga bang di situ bang. Dia ngeliat akhirnya. Iya, dia ngeliat juga. Kacau men, kacau. Ini kejadian tamu ya. Tamu nih? Iya tamu. Kita udah opening nih ya. Dan dia datangnya early banget nih tamu nih. Datangnya, ya kan? Baru jam berapa tuh? Iya, jam 10-an lewat. Baru opening. Iya, jam 10-an lewat. Ya kan? Itu posisinya tuh kalau nggak salah hari-hari bukan hari weekend ya.
hari mungkin hari-hari weekday ya. Iya weekday lah, kayak gue lupa harinya. Kayaknya sih kalau nggak hari Selasa itu hari Rabu deh gitu kan jadiannya. Masih sepi lah, tempat gue tuh masih sepi. Tahu-tahu dia mesen minum gitu kan. Dari bar dia pindah ke meja tengah, ada meja tengah tuh, meja ya kan, meja panjang. Dia duduk di situ ya kan sambil dengerin musik lah. Kalau bule kan dia kan dengerin musik ya, dia dengerin aja manggut-manggut ya kan. Gue udah standby tuh ya kan, gue standby. Tahu-tahu dia manggil gue, bro, ya kan, gue dipanggil. Yes sir, gue samperin kan. May I have something kata dia. Sorry sir, mau ngomong apa gue? Dia bilang sama gue, do you know about girl kata dia. On the enter gate kata dia, pintu masuk gue gitu kan. Oh, cewek, nggak ada cewek perasaan gue bilang. Cewek gue dia ada di bawah gitu kan. Ada istilah GRO gue ya kan di bawah gitu menyambut tamu. Kalau di pintu itu paling security. Iya. Iya, kata dia. Ya kan dia lihat dia kan bisa bahasa Indonesia juga ya kan karena dia udah lama di Indonesia. Ya. Aku lihat cewek kata dia. Cewek bajunya pakai baju putih kata dia. Ini pasti sosok yang sering nampakin kan. Gue langsung kepikiran ke situ tuh. Ternyata pas detik-detik kita udah mau apa ya maksudnya, udah lama di situ, udah detik-detik udah mau closing lah tuh, ya kan. Temen gue ada cewek, gitu kan, cewek, dia GRO gue, ya kan. Kayak istilahnya pengantar tamu lah ya, pengantar tamu gitu kan. Jadi dia tuh kalau misalnya dibawa kerjanya, tamu udah bayar, dia nganterin gitu ke table gitu kan, nganterin ke table. Kita itu posisi masih sepi tuh. Ya dia ngeliat gitu kan, ngeliat anak kecil di depan lift. Iya kan di klub kan nggak ada anak kecil men. Iyalah. Nggak boleh lah anak kecil di situ. Nggak boleh. Iya anak kecil nggak pakai baju. Nggak pakai baju ya maksudnya nggak pakai baju, pakai celana doang, celana putih gitu kan. Hah gitu, dia kaget kan. Nangis dia habis lihat itu. Nangis ya kan. Udahlah, heboh lagi lah kita tuh. Heboh lah dia lihat setan katanya, nangis dia kan udah akhirnya dia cerita katanya ada setan di depan lift gitu, anak kecil gitu. Cuman kita nggak mau bikin heboh lah, udah nggak usah cerita lah, udah lupain ya kan. Ceritanya gue biasa lah kan mau dandan gitu kan. Ini udah hari berikutnya nih. Oh iya. Hari berikutnya. Malam-malam berikutnya. Iya, tapi masih minggu itu. Oh masih dalam satu minggu. Dalam satu minggu itu gitu kan. Itu kejadiannya kalau nggak salah itu kejadiannya itu kita mau dandan lah, mau prepare gitu, mau grooming. Mau gitu. opening lah ya. Iya mau opening, kita grooming dulu tuh kan biasa. Kita grooming, cuci muka, gosok gigi gitu kan, grooming. Nah itu gue belum dandan tuh, ya kan. Gue masih iseng-iseng aja moto gitu. Gue foto, trak gitu kan. Gue liatin nih kok ngaco nih foto, ada apaan nih? Di tangan begini, pakai sarung tangan. Hah? Ada kefoto sama gue gitu, foto tangan sarung tangan begini nih, tangan lagi begini pakai sarung tangan, cewek. Iya serius. Fotonya ada? Ada fotonya. Iya. Ada fotonya, udah nanti gue kirim lah. Oke, ngeri. Creepy banget lah ya kan, stuck gue langsung, anjrit, gila. Gue sampai, gue bilang siapa nih? Ya kan mau ngasih tahu siapa, akhirnya gue diem aja lah ya. Di ruangan itu posisi ada siapa aja? Sendiri gue, sendiri posisi. Selang berapa itu nggak gue terlalu pikirin lah ya, nggak terlalu pikirin. Ya biasa berjalan lah waktu, ya kan gawe normali lah kita gawe. Ya kan pulang pagi. Ya kan. Hampir 2 bulanan lah ya, 2 bulanan baru ada lagi tuh. Temen gua cewek ditampakin, nah, dia bartendris kan. Oh dia bartendris nih. Dia bartendris lah. Jadi dia biasa ada tuh nih bocah emang sering dandan gitu kan, lama gitu kan. Dan kejadiannya posisinya dia lagi datang bulan, lagi datang bulan. Lagi haid gitu, datang bulan. Dia lama-lama di kamar mandi. Di WC. Tahu-tahu dia
kesurupan. Oke, dia kesurupan nih. Dia kesurupan nih, kesurupan, wah teriak-teriak gitu kan. Wah, kita teriak-teriak minta tolong lah. Karena pas kesurupan itu dia gedor-gedor pintu. Gedor-gedor pintu, teriak-teriak nggak jelas gitu kan. Akhirnya banyak orang yang tahu di situ dia di dalam, kita pada nolongin lah tuh semua. Kita gotong lah tuh ya. Ya istilahnya kita mau nyembuhin gimana caranya gitu. Yang penting kita baca seadanya lah ya. Ya kan baca apa dah yang gimana, yang penting nih setan keluar nih ya. Selang berapa menit, ada sekitar 30 menit lah itu berlalu, maksudnya berjalan gitu kan. Tahu-tahu hilang lah tuh setan. Oke, udah Pergilah keluar lah. Tahu-tahu dia nangis. Dia nangis, tahu-tahu ini nangis. Lu kenapa? Cerita dulu sama gue deh. Gue panggil tuh ya kan. Itu udah jalan operasional tuh. Musik udah jalan, udah nyala, tapi belum terlalu banyak tamu. Akhirnya gue ngobrol lah tuh di exit sama dia. Gue dikasih lihat, Bung, ya kan? Apaan? Cewek pakai baju putih gitu kan. Iya, jadi dia ceritanya dia di kamar mandi, biasalah ya kan, cewek dandan di kamar mandi di atas kloset gitu kan. Kloset ditutup kan, kita kloset duduk iya, dia kan diduduk ya kan, dia dandan di situ pakai alat make up, dia dandan gitu kan. Mungkin dia malas di situ rame kan karena banyak anak-anak yang lain dandan gitu kan. Oh, yang di depannya itu. Iya, di depan kan padahal ada cermin gede-gede tuh. Yang ada wastafel ya. Iya kan, padahal ada cermin ada 1, 2. Ya ada 3 lah. Cermin ada 3. Nah, dia malas tuh dandan di situ mungkin. Nah, lama banget nih bocah pada bubarnya karena ada PR gua pada dandan gitu. Akhirnya dia sendiri menyendiri di dalam dandan. Tahu-tahu dia ditampakin cewek ya kan. Dia dicekek. Hah? Dia dicekek, man. Gimana itu? Dicekek gitu, tahu-tahu langsung begitu dicekek lah sampai begitu. Nah, itulah that's why dia teriak-teriak. Gue langsung kaget kan. Oke, posisinya dia lagi di depan nih, depan dia pintu WC dong pasti. Pintu WC. Tangannya itu dari mana muncul? Iya, tangannya munculnya dari pintu. Dari pintu. Jadi depan dia gitu. Iya, ini kan misalnya toilet nih, ini pintu gitu kan. Ini pintu, ini toilet, ini pintu. Dia dandan, biasa dandan kan cewek, makeup kan. Fokus ke cermin nih ya. Iya, fokus ke cermin, tato dia ditongolin. Wah, langsung tahu-tahu nyekek dia gitu. Serem banget. Creepy banget, men. Langsung kesurupan tuh di situ. Kesurupan. Hampir 30 menit. Sampai kan waktu itu kan pas kesurupan tuh belum ini kan, opening gitu kan. Itu kejadiannya sekitar setengah 10-an lah ya, setengah 10-an. Enggak sampai setengah 10, mungkin jam 9-an lah. Dia kesurupan. Ya dia cerita lah tuh ya kan, habis setelah gitu. Wah, anjir, gila, serem. Gokil man. Gue bilang, ya kalau gue kan mungkin ya berapa kali ya sebelum di tempat kerja yang sebelumnya tuh gue pernah lihat lah kayak gitu-gituan gitu. Cuman baru di sini doang yang istilahnya aneh gitu kan, maksudnya bukan setan-setan kayak setan Indonesia istilahnya. Ini ngaco nih, ini asalnya dari mana, historinya dari apa, kok bisa ada orang Belanda gitu, kayak orang Belanda. Nah, temen gue ini cerita ya sama kayak gua yang gua foto gitu kan. Yang gua lagi selfie ke foto itu ya kayak gitu katanya. Bentukannya kayak dia gitu. Pakai hand glove katanya. Hand glove segini. Oke. Ya kan itu kayak film-film Titanic lah ya. Cewek-cewek Titanic kan zaman dulu tuh yang kayak Inggris gitu, cewek-cewek Inggris kan pakai cewek jadul ya. Iya gitu kan, old school lah. Dan endingnya itu ya gue terakhir ditunjukin di kitchen. Kitchen gue tuh emang ada orang kitchennya, cuma 2 orang yang standby. Tapi kalau misalnya emang lagi nggak ada orderan, tuh kitchen sepi man. Oke. Ya kan, itu kitchen sepi, lampunya sih emang terang banget. Lampunya terang lah. Dan memang itu lampu ya kalau misalnya kayak gini lah ya, terang gitu. Maksudnya nggak gelap. Kalau setan kan harusnya penampakannya gelap ya. Iya, ya kan? Nah, identiknya gitu ya. Identiknya gelap, terus dia bisa nunjukin dia gitu kan. Nah, gue masuk lah, gue lapar ya kan, mau geratak di kitchen gue. Biasanya ada sisa-sisa makanan gitu kan. Nah, lapar gue iseng ke kitchen. Gue ke kitchen, masuk, gue jalan dari bar, lurus terus gitu kan. Ke lorong, ada kitchen tuh sebelah kanan tuh. Gue masuk dah tuh, nah kitchen nggak ada tuh. Nggak ada, anak kitchen sepi kan. Anak-anak kitchen nggak ada nih, sepi. Iya sepi, beneran nih gue mau geratak-geratak gitu kan. Mungkin ada makanan-makanan sisa ya kan. Gue lapar kan, kali aja bisa dicomot gitu kan. Gue masuk gitu. Set gue lagi masuk gitu kan. Nggak ada makanan gitu kan, posisi nggak ada makanan. Gue balik lagi dong. Ya kan, gue balik lagi ke situ ada pintu tuh gede tuh.
ya kan. Ada pintu gede, ya kan. Gua masuk, gua mau keluar, pintu tahu-tahu gua tabrakan sama pintu. Tabrakan sama pintu gua. Duar gitu, kayak pintu kayak ada yang dorong gitu kan. Oh. Kayak ada yang dorong, duar langsung. Anjir, gua kaget kan. Anjir, gila ngaco nih, siapa yang dorong nih? Nggak ada yang dorong, Bang. Di luar nggak ada? Iya, nggak ada yang dorong. Itu nggak ada yang dorong, itu nggak ada yang dorong. Buak, ngaco tuh kan gua bilang. Buak. Anjir, gua inilah bahasa, ya segala macam binatang lah gua sebutin. Bangsat lu, sampai segala bangsat gua sebutin. Nih, ngaco nih. Gua jalan, Bang. Gua jalan tuh ke bar. Itu masih sepi tuh, Bang. Musik belum on lah. Gue jalan ke depan, ya kan. Gue nyamperin anak-anak kan. Anak-anak tuh lagi break. Breaknya di lorong exit itu tuh. Tempat kita break. Set. Lu tadi siapa yang buka pintu tuh? Gue bilang, anjrit muka gue kena pintu sakit banget gila. Gue kaget gitu kan. Kena tabrakan pintu, brak gitu. Temen gue pada diem aja kan. Ngaco lu, kata dia. Ya lu kali tuh, ya kan, siapa tuh yang dorong tuh? Kagak, nggak ada kata teman-teman gua, nggak ada gitu. Gabung lah tuh gua makan di situ kan sama anak-anak. Mungkin karena dia kesel kali ini setan yang mau gua gitu kan. Iya. Gua balik kerja baru pas mau buat closingan, kita udah pada mau pulang gitu kan. Posisi gua lagi habis minum lah ya. Namanya kerja kan dunia malam kita harus minum kan tamu. Iya. Nggak mabok sih, nggak mabok. Maksudnya gue habis minum gitu kan. Ya, mungkin anak-anak bilang gue halu lah. Bisa dibilang, lu halu lu gitu. Tapi gue nggak halu. Ya kan, gue balik, ya kan. Gue bangun dari table kan biasanya kalau kita closingan kita kan duduk di table tuh. Mabok karena emang gue sadar posisinya. Gue sadar, gue balik kan. Gue bangun dari table, gue mau jalan. Kalau ke jalan ke depan itu kan pintu exit tuh. Pintu exit, lift. Nah, dari lift ini itu kitchen tuh, pintu kitchen. Pintu kitchen, ya. Ini pintu kitchen, ini lift. Gue jalan ke arah lurus gitu kan. Karena gue mau turun ke lift kan. Gue jalan, tahu-tahu di depan pintu kitchen itu ada yang nunjuk gue, men. Nunjuk. Itu doang ya, nunjuk gitu. Begitu. Apa sosoknya, Bang? Ya itu kayak orang VOC. Cowok VOC, orang VOC. Kayak dandanan Belanda, dandanan baju Belanda, kayak tentara, kayak bukan tentara ya. Kayak jenderal Belanda. Dia nunjuk gua gitu. Iya, tapi mukanya nggak bisa dibilang nggak terlalu creepy ya. Maksudnya mukanya pucat doang. Pucat doang ya? Pucat doang mukanya, pucat. Karena terlalu jauh ya kan. Gua karena itu jaraknya tuh sekitar 5 meter lah. Tapi gue keliat sosoknya itu, ya emang itu full dan kakinya cuman begini deh kakinya. Gini nih kakinya, nggak terlalu turun gitu doang. Cuman gue plak gitu doang, liatnya plak, dia nunjuk gue gitu. Oke. Gue langsung kaget, gue jatuh di situ. Mungkin gue disangkanya gue nakutin anak-anak gitu, padahal gue nggak ada niat nakutin anak-anak. Emang gue lihat di situ, karena di tuh posisinya tuh kitchen, mau ke arah kitchen tuh lampu, kalau ke lift itu lampu nggak ada, Bang. Lampunya cuma lampu kecil. Karena klub kan kita nggak lampu gede-gede gitu. Iya. Ada lampu kecil-kecil doang. Ya itulah, kelihatan banget itu kayak orang VOC. Wah, gokil. Kayak ditonggolin begitu ya, gila. Ya gitu lah. Tapi untuk gangguan-gangguan minor nih itu. Tadi kan gangguan-gangguan yang bener-bener parah banget ya, sampai temen lu kayak dicekek lah. Iya. Sampai yang lu ditongolin, Bang. Terus ada nggak kayak gangguan-gangguan minor yang sebenarnya ini nggak serem tapi aneh gitu? Ada nggak? Iya, yang paling aneh yang itu kayak asap, Bang, kayak asap gitu ya? Yang model-modelan asap tuh ada. Iya, nggak ada kalau itu nggak ada. Itu cuma yang ngalamin gua doang sama temen gue yang cewek. Itu doang, itu sisanya nggak ada. Dan kalau dari customer itu doang ya, dari tamu yang tadi tamu bule ya? Tamu bule, ada sih sebenarnya ada tamu yang istilahnya, tapi itu bukan ditakutin sih ya, sebenarnya nggak ditakutin. Waktu itu pas kita acara Halloween. Oke, gimana tuh ceritanya? Acara Halloween kan kita pada dandan yang serem-serem tuh. Bener. Cara yang dandan serem, ya istilahnya dandan yang kalau Halloween sekarang tuh. Kan kadang-kadang ada yang cosplay pakai baju ojol lah, ada yang pakai baju security, ya kan, ada yang pakai yang nggak terlalu serem tuh, Bang. Kalau Halloween yang zaman sekarang gitu, ya kayak waktu kejadian ini
posisinya nggak terlalu serem bang. Ada yang jadi Catwoman lah, ada yang jadi Batman. Udah mulai modern ya. Iya modern, nggak terlalu jadi pocong itu nggak ada bang. Nggak ada yang diserem-seremin ya. Nggak ada serem-seremnya sama sekali. Nah ini tamu ya kan, dia dandanannya tuh dandanan kayak, lu tahu ini nggak tuh DJ yang terkenal tuh, DJ yang terkenal yang pakai topeng tuh. Oh, Marshmello. Ya. Marshmello. Dia pakai topeng gitu kan tuh, pakai topeng yang kotak gitu kardus ya kan. Dia masuk ke klub gua tuh posisi udah rame tuh bang, posisi udah rame. Dia joget-joget tuh di dance floor tuh kan, dance floor ya kan. Nah dia namanya di kotak topeng itu kan cuman kaca bukan kaca sih, plastik ya. Buat ngintip dia tuh, buat dia ngeliat. Iya, buat dia ngeliat tuh kaca hitam ya kan. Nah, dia ini kan dance floor. Di dance floor itu sebelah kanan itu ada pintu exit yang di mana tuh tempat kita break. Ya. Tempat kita break makan gitu kan, tuh ada pintu exit. Nah, di pintu exit itu dia ada yang nunjuk juga bang kayak gua. Sama. Iya, ada yang nunjuk juga kayak gua. Dan dandannya kayak gitu juga. Oke. Nunjuk juga kayak gua, nunjuk ya kan, gitu kan. Nunjuk gitu lama. Terus? Iya, dia cerita lah sama security gua. Dia cerita. Sama security. Iya bang, ada tamu bang nunjuk gua bang, kayak gua pengen ditampol, pengen mau diberi gitu. Tamu gini doang nunjuknya tuh. Dikiranya dia tamu Halloween. Iya, disangka tamu Halloween bang. Iya. Karena kan cosplay kan. Iya benar. Pada acara Halloween pada dandan kan. Dia malah takutnya dia kenapa-napa, Iya, keselamatannya. Iya, dia bilang itu yang dandanannya kayak ini bang, kayak jenderal katanya, kayak apa maksudnya, kayak baju-baju warnanya agak biru lusuh gitu kan, ada kayak tali-tali yang kalau jenderal ada tali-talinya tuh, kayak baju ini bang, orang-orang jenderal gitu bang kata dia. Security gue, yang mana mas? Gak ada bang. Yang di sebelah itu kan ada table tuh, kagak ada. Kalau di situ mah ada cewek ada cowok. Cowoknya itu dandannya bukan ini, pakai baju ini kan, baju yang kayak baju dinosaurus gitu kan, nggak ada bang gitu. Nggak sama sekali, emang nggak ada di situ. Itu bang di depan pintu bang, nggak ada. Gue kayak mau ditampol bang katanya, maksudnya kayak mau diancem. Iya. Gituin doang gitu kan. Iya, dia ngerasa terintimidasi ya. Ah ngaco tuh bang, asli. Kalau dari security ada cerita nggak? Security gue pernah dikasih lihat, cuman kalau security gue dikasih lihat cuman bentuk-bentuk yang kayak di toilet tuh, yang cewek-cewek itu, yang kayak noni Belanda, tapi dia bukan noni Belanda bang. Oh, security juga ngalamin ya rupanya. Iya, dia ditakutin juga itu. Dia pas dia ke toilet biasa papasan. Oh, iya. Kalau dia nunjukinnya tuh kalau extension kalau nggak papasan, ya paling di dalam kamar mandinya. Tapi kalau security gue yang satu nih, kalau security gue orang-orang, sorry gue sebut ini nggak apa-apa ya, maksudnya maksudnya orang angkatan lah. Ya nggak apa-apa. Ya security gue tuh orang TNI AL sama angkatan darat. Dia kan kadang-kadang kalau emang ini dia malamnya bisa incas di tempat gua gitu. Jadi dikasih lihat tuh ada tuh security gua, ya kan, orang kan TNI AL badannya gede kan. Dia takut juga sama setan ternyata. Oke. Iya, dia sampai cerita. Ya kan gua lihat cewek kata dia. Jadi cewek kan kalau ke kamar mandi, untuk kamar mandi kalau kita mau ke kamar mandi kan kaca duluan bang, kita lihat bang. Iya benar. Kalau kita mau masuk, di situ ada yang ngaca bang. Oke, ada yang ngaca. Iya, tapi ngacanya tuh kagak ngeliat ke security gua, pokoknya liatnya ke kaca doang. Jadi cewek gitu ngaca, dia balik lagi. Disangka tamu kan, disangka tamu, gua kira tamu katanya. Tapi kagak keluar pun kata dia. Udah gitu doang. Iya, ya itu aja sih. Gila. Ternyata ya banyak yang kita sangka-sangka ya di tempat orang seneng-seneng. Iya, ya nggak mikir sih, maksudnya kita nggak mikir ke arah situ ya bang, maksudnya kalau masa sebuah tempat have fun, iya tempat buat seneng-seneng, iya kan, toto ada kayak gitu ya juga ya, creepy juga. Oke, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan template. Oh, iya. Ini sekarang klubnya masih ada nggak nih bang? Tutup. Udah tutup. Udah tutup. Tutupnya kapan tuh? 2019 dia. Terus COVID. Awal-awal COVID. Sebelum COVID malah. Sebelum COVID malah. Sebelum COVID kita udah tutup. Tapi tutupnya bukan karena itu kan? Bukan karena COVID. Karena internal ya? Karena internal emang. Karena udah sepi lah kayaknya. Udah tutup aja. Nah dari situ tutup ya udah kita bubar jalan masing-masing lah. Ya kan? Kayak gitu. Udah tutup ternyata udah ya? Tutup, nggak ada tutup. lagi? Udah tutup. Wah disayangkan itu ya.
Oke, itu tadi cerita dari Bang Ipung ya tentang kejadian-kejadian horornya di klub malam di daerah Jakarta Selatan ya. Buat sahabat lonceng ini yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang masih pengen nanya-nanya atau masih mau kepo-kepo nih sama Bang Ipung, itu bisa langsung nanya ke Bang Ipungnya langsung nih. Itu bisa di Instagram lo boleh nih Bang, di-share Bang. Boleh, ada IG gua Ipungnya pakai K titik Fauzi. Oke, Ipungnya pakai K titik Fauzi, nanti Iya. linknya gue taruh di deskripsi, kalian bisa klik aja di situ ya. Dan yang terakhir gue mau ngucapin thank you banget nih sama Bang Ipung ya. Thank you Bang Udah Gilang juga datang. udah mau dengerin istilahnya cerita kisah gua. Iya, ini sesuatu yang Alhamdulillah. lumayan baru nih, fresh banget di Lonceng Misteri ya, di klub malam. Karena nggak ada yang nyangka di tempat-tempat yang gemerlap malam, Iya, yang tempat have orang-orang fun. bersenang-senang, have fun, ternyata Iya, tempat orang buang duit ya. nah, ternyata punya kisahnya juga loh, punya kisah horor juga, nggak ada yang nyangka. Thank you banget ya Bang ya, udah Sama-sama, mau berbagi Bang Gilang. pengalaman ini. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri, sama seperti Bang Ipung, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram itu ya, nanti langsung mengarah ke WA admin kita. Dan akhir kata gue Gilang, Aditya izin pamit, Bang Ipung juga izin pamit. Bye-bye.